Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tutorial bagaimana kita menyelesaikan proses akreditasi perpustakaan, terutama dalam pengerjaan instrumen dan bukti fisik satu persatu. Yang pertama itu adalah bagaimana kita mengenal timeline akreditasi perpustakaan. Perlu diingat, perpustakaan itu memiliki instrumen yang disertai dengan bukti fisik, instrumen yang harus diisi dan disertai dengan lampiran bukti fisik. Sekarang kita harus mengenal dahulu instrumen-instrumen apa saja yang ada pada perpustakaan akreditasi perpustakaan sekolah. Yang di sebelah kiri ini adalah tingkat SD, yang di tengah ini adalah tingkat SMP, dan yang paling kanan ini adalah tingkat SMA. Kalau kita lihat, instrumen itu memiliki, tingkat SD memiliki 70 pertanyaan, dan tingkat SMP maupun SMA itu memiliki 74 pertanyaan. Jadi minimal paling cepatnya kita menyelesaikan tugas itu 70 hari kerja, bukan 70 hari kalender, karena kalau 70 hari kalender itu ada hari tanggal merah dan hari libur ya. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini itu ada komponen koleksi perpustakaan, sarana prasarana, pelayanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan perpustakaan, dan pengelolaan perpustakaan. Dan ini jumlah pertanyaannya. Pada saat wawancara, ingat, nanti ini juga yang ditanyakan ya. Untuk komponen pendukung itu ada inovasi dan kreativitas 5 pertanyaan, tingkat kegemaran membaca 4 pertanyaan, dan IPLM itu 4 pertanyaan. Jadi nanti bagaimana cara melampirkan bukti fisik, inilah namanya borang. Sekarang saya akan jelaskan sedikit uraiannya tentang timeline akreditasi ini. Pada komponen 1, nantinya kita akan melakukan tutorial bagaimana cara mengerjakan pendahuluan ini, cara mengerjakan dan timeline kerja yang barusan dijelaskan, dan kerja online dengan Google Drive. Cara pengerjaannya itu adalah, pertama saya akan tampilkan beberapa tutorial yang nantinya untuk dikerjakan. Seperti ini pada komponen 1 itu nanti saya akan berikan link, alamatnya seperti ini. Kemudian juga ada video, ini bisa diklik, dan ini ada forward file buku pengembangannya, tinggal diubah nanti kalimat-kalimat dan sesuaikan dengan nama, kata-kata yang sesuaikan dengan nama perpustakaannya. Dan ini udah ada video tutorial, jadi nanti ini tinggal di download, dipelajari dulu, kemudian filenya ini. Kemudian untuk survei ini ada video penjelasan, dan ini video pengerjaannya, format filenya ini. Semuanya sudah ada tutorialnya seperti yang sudah dilampirkan. Jadi itu cara pengerjaan. Untuk komponen 2 juga seperti itu, untuk komponen 3 juga seperti itu, dan seterusnya sampai dengan komponen 9. Sudah ada dokumen-dokumen yang disediakan, sehingga hanya mengubah beberapa data saja. Oke, itu cara pengerjaannya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Cara pengerjaannya itu seperti yang saya tampilkan, hanya menampilkan video tutorial dan dokumen-dokumen, tinggal diikutin aja tutorial itu, timeline yang bisa dikerjakan, kerja online menggunakan Google Drive. Kemudian ada mengcopy instrumen yang tadi akan saya berikan linknya, juga ada tutorial bagaimana mengcopy borang akreditasi dan cara membuat logo perusahaan bagi yang belum punya. Dan ini keterangan harinya adalah 1 hari, keterangan hari ke pertama. Jadi hari pertama itu lakukan tugas ini, maka tuntas. Kalau tidak dilakukan tugas ini, maka akan molor ke hari berikutnya, sehingga akan tertunda terus pekerjaan itu untuk diselesaikan. Saya cuma ingatkan saja, kalau ditunda pekerjaan ini, maka akan menghasilkan penggeseran waktu berikutnya, atau menyebabkan mau tak mau harus bergadang. Saya ketemu dari satu sekolah yang kerjanya akhirnya hampir 24 jam begadang mengerjakan tugas ini, karena dari awal tidak pernah mengerjakan seluruh proses ini, begitu asesornya datang baru kelabakan. Jadi harus begadang menyelesaikan semuanya, ya. Dan itu akhirnya kurang tidur, emosional, dan tidak fokus. Jadi ingat, waktu kerjanya cukup panjang, sekitar 3 bulan hari kerja. 3 bulan atau 85 hari ya. Seperti itu. Kemudian kita startnya tidak mulai dari komponen urutannya, komponen 1 sampai 9 enggak. Kita akan mengerjakannya dari komponen termudah, yaitu mulai dari komponen 5. Kemudian ini hari kedua, itu menyelesaikan download lembar pengesahan komponen 5, kemudian lakukan editing sesuai dengan perpustakaan masing yang sudah disediakan, tinggal diedit aja. Kemudian ada video tutorial penyelesaian pertanyaan pertama, dan langsung diselesaikan pada borang, dan nanti akan dikoreksi setelah selesai pada setiap hari Sabtu.
Dan seterusnya sampai penyelesaian pertanyaan nomor 4 pada hari kelima. Jika ini tidak dikerjakan hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kalau semakin banyak tidak dikerjakan, maka akan bertumpuk semuanya pada hari-hari berikutnya. Itu aja kuncinya. Jika tidak dibereskan pada hari tersebut, maka akan bertumpuk di hari berikutnya. Pada komponen 4 juga seperti itu, ada 8 pertanyaan, maka selesaikan sampai hari ke-13. Dan untuk pada komponen 1, setelah komponen 5, lanjut ke komponen 4, kita lakukan ke komponen 1. Komponen 1 itu ada 13 pertanyaan. Jadi langkah pertama itu adalah lakukan editing komponen 1 pada lembar pengesahannya, kemudian lakukan tutorial untuk menyelesaikan pertanyaan komponen 1 itu hari ke-14. Sampai dengan pertanyaan 13 itu selesai di hari ke-26. Lanjut ke komponen berikutnya, yaitu komponen 2. Itu ada 13 pertanyaan juga, dan ditargetkan itu selesai pada hari ke-39. Nah, hari kerja ya, bukan hari kalender ya. Terus yang terakhir, berikutnya komponen 3. Komponen 3 ini ada untuk SMP sama SMA ada 14 pertanyaan, tapi untuk SD itu ada selisih pertanyaannya, lebih sedikit pertanyaannya, sampai 13 pertanyaan. Jadi ini untuk tingkat SD sampai SMA itu memerlukan sampai dengan 14 pertanyaan ini hari ke-53. Jadi SD mungkin agak sedikit lebih banyak istirahatnya. Lanjut ke komponen 8, itu ada 4 pertanyaan sampai di hari 57, dan komponen 9 ada 4 pertanyaan sampai hari 61, dan komponen 7 ada 5 pertanyaan sampai hari ke-66. Hari 66. Lanjut komponen terakhir adalah komponen 6. Kenapa komponen terakhir adalah komponen 6? Karena di sini banyak sekali pekerjaan yang berkaitan dengan keuangan dan laporan-laporan. Jadi seluruh laporan kegiatan itu tumpuk semuanya di sini. Dari komponen 1 sampai komponen 9 kecuali komponen 6 itu gabung semuanya di komponen 6. Kenapa kita nggak berurutan? Karena sudah dianalisa kerjanya bukan dari komponen 1, tapi dari komponen 5, kemudian komponen 4, baru komponen 1, 2, 3, 8, 9 itu saling berkaitan. Baru terakhir komponen berikutnya komponen 7, baru terakhir komponen 6. Gabungan dari seluruh komponen ada di komponen 6. Seperti itu cara kerjanya. Dan terakhir komponen 6 ini diselesaikan targetnya di hari ke-75. Ingat, semakin menunda pekerjaan maka tidak akan pernah selesai pekerjaan tersebut walaupun 1 tahun, ya. Walaupun menghabiskan waktu 365 hari atau 1 tahun karena tidak pernah dikerjakan. Setelah selesai, rapikan dokumen tersebut, download di 1 hari itu, dan rapikan seluruh dokumen, berikan covernya melalui Canva, printkan ke PDF per komponen. Maka jadilah 9 file PDF. 9 file PDF. Kemudian bikin video profilnya 77, 78, 79, 80, 85 selama 5 hari kerja. Buat dua video, satu video video 15 menit dan satu lagi video 2 menit. Video 2 menit itu untuk yang nomor 14 ini, PowerPoint. Kalau video profil ini untuk upload di Facebook dan akun sosial media perpustakaan. Setelah itu, submit dokumen akreditasi SIPAPI hari ke-82, dan kemudian lanjutkan 2 hari untuk membuat file presentasi yang sudah disediakan filenya juga. Tinggal diubah aja gambarnya. Kemudian lakukan simulasi dengan saya, dan dokumen yang dipersiapkan bukti fisik dan penilaiannya. Ingat, kalau tidak ada lembar penilaian ini, nanti akan bingung sebenarnya nilainya berapa. Dikasih sertifikat A, tapi nggak tahu nilainya berapa. Maka siapkan lembar penilaian yang ada di awal tadi, di awal sekali di sini, di Google Drive ini, copy instrumen akreditasi ini, dan penilaian. Nah, itu siapkan, nanti nilainya akan terbaca berapa nanti dari asesornya. Itu baru simulasi. Setelah itu tunggu suratnya. Berarti di hari 85 ini sudah beres, tinggal tunggu saja surat undangannya, pemberitahuannya dari Perpusnas bahwa mereka akan datang ke perpustakaan untuk melakukan wawancara dan penilaian. Saya ingatkan kembali, jangan lupa form penilaian ini di bawah, pas mereka asesornya mendiktekan nilainya, catat langsung pindahkan nilai itu dan silakan kalkulasi berapa nilainya. Dan simpan nilai itu nanti, karena mereka tidak di sertifikatnya tidak ada nilai yang tidak ada nilai detail, misalkan komponen 1 nilainya 95, nggak ada, tapi langsung tertera saja A, ya, nilainya A atau B. Kalau C nggak ada lah, C itu nggak akreditasi ya, itu hadiah saja, seperti itu. Nah, itu saja pendahuluan dari saya. Kita akan lanjutkan
ke langkah berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.